siapakah Tuhan itu menurut pengenalanmu? Bukankah hari-harimu telah dijaga oleh Tuhan? Ibu, bapak, saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Yesus, salam bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan untuk pengarah atau tuntunan kita sepanjang hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Samuel 22 ayat 2 sampai ayat 3, inilah yang menjadi renungan dan penuntun bagi kita sepanjang hari ini. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, bagi kita yang pernah mengalami penindasan atau kekerasan atau keterpurukan yang amat sangat, pastilah kita dapat merasakan betapa tidak adanya lagi kekuatan yang mampu dari diri kita sendiri untuk menolong kita. Yang mampu dari diri kita sendiri, kekuatan yang keluar untuk keluar dari derita ataupun penindasan tersebut. Mungkin kita hanya mampu berharap saja, mampu ada tangan, ada kuasa yang menarik kita keluar dari persoalan-persoalan tersebut. Ada tangan, ada kekuatan yang dahsyat yang mampu mengeluarkan kita dari penindasan atau dari keterpurukan tersebut. Kuasa itu adalah kuasa dari Tuhan. Sebab seakan tidak ada lagi yang mampu menolong. Tidak ada lagi yang mampu melindungi. Tidak ada lagi yang mampu mengangkat dari perkara besar itu. Di sini dikatakan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Inilah teriakan Raja Daud yang digubahnya dalam bentuk nyanyian. Pada waktu itu dia mengalami keterpurukan, kemudian dia mampu mengatakan sedemikian karena dia sudah merasakan, dia sudah mengalami bagaimana sakitnya, bagaimana tangan Tuhan itu mengangkat dia keluar dari segala penderitaannya itu. Ada tangan Tuhan yang penuh kuasa itu, yang mencengkram dirinya, melindungi dia dari berbagai-bagai bentuk penindasan dan kekerasan oleh musuh-musuhnya. Dia sudah mengalami itu, dia merasakan itu, sehingga dia mampu mengatakan, "Allahku, gunung batuku, bentengku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku." Saudaraku, kita tidak berada lagi dalam peperangan di mana musuh ada di hadapan kita. Tidak seperti Raja Daud ini. Kita tidak lagi berada di dalam peperangan di mana senjata itu didatangkan atau dilekatkan di wajah kita oleh musuh kita sehingga kita dapat mati begitu saja. Tetapi peperangan kita saat ini adalah melawan nafsu dunia ini. Ada kekerasan di dalam rumah tangga. Itulah yang kita hadapi saat ini. Di mana ada fisik yang mencederai tubuh dan batin ataupun hati orang lain.
mental anak-anak ataupun istri atau mungkin juga suami. Peperangan melawan medsos yang menarik perhatian keluarga begitu dalamnya. Ini sekarang peperangan yang kita gumuli. Baik itu anak-anak maupun orang tua ditarik oleh medsos itu sendiri. Ini peperangan kita. Rata-rata pengguna medsos itu menghabiskan waktu sebanyak 2 atau 3 jam satu hari. Adakah 2 atau 3 jam kita merenungkan firman Tuhan, saudaraku? Mari kita renungkan firman ini. Siapakah Tuhan itu menurut pengalamanmu? Siapakah Tuhan itu menurut pengenalanmu? Bukankah hari-harimu telah dijaga oleh Tuhan? Kita masih hidup. Masih dapat bekerja. Masih dapat beraktivitas. Dapat bergaul dengan sesama. Masih dapat lagi berhappy-happy dengan teman. Dapat melihat anak atau cucu. Bukankah itu atas perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Dia tidak hanya Tuhan bagi orang-orang yang senang atau selamat, tetapi dia adalah bukit batu, kubu pertahanan, gunung batu, kota benteng, perisai tempat perlindungan kita. Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kekuatannya melebihi kekuatan manusia yang hebat sekalipun itu. Tuhan yang kekuatannya melebihi dari kekuatan manusia. Yang dikatakan bahwa kekuatan manusia itu sungguh sangat besar sekali. Tetapi tidak untuk selamanya. Beda dengan kekuatan Tuhan. Kepadanya lah kita memohon perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan keselamatan. Itu sebabnya kita mengatakan bahwa Ia menyelamatkan aku dari segala bentuk-bentuk kekerasan. Akuilah ini di dalam diri kita masing-masing. Dan mintalah kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Tuhan mempunyai kuasa yang lebih besar daripada kekuatan manusia. Tuhan itu adalah gunung batuku tempat aku berlindung. Kota bentengku, perisaiku, penyelamatku. Bahwa Tuhan adalah juru selamat manusia dan dunia ini. Amin. Kita berdoa. Kalau pada waktu lampau ya Tuhan, Raja Daud mengungkapkan pengalamannya dengan menggubah nyanyian kepadamu. Ia mengatakan bahwa Engkau adalah gunung batunya, benteng hidupnya, perisai yang memberikan keselamatan bagi dirinya, juru selamatnya, bahkan keselamatannya yang Engkau keluarkan dia dari berbagai bentuk kekerasan. Itu juga lah Tuhan yang kami harapkan terjadi bagi diri kami. Biarlah Tuhan setiap pengalaman kami menjadi pengenalan akan Engkau. Pengenalan yang sungguh-sungguh akan Engkau. Pengenalan yang dalam tentang siapakah Allah Bapa. Siapakah Yesus Kristus. Dan siapakah Roh Kudus. Dari sana Tuhan kami memahami siapakah diri kami ini sebenarnya. Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan. Bahkan lebih dari itu, Engkau telah menganugerahi kami dengan kehidupan yang kekal itu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan melupakan kami. Dan biarlah Tuhan segala kebaikan-Mu itu boleh tertoreh di dalam hati kami, dan kami mengingatnya, menjadikannya pengalaman untuk kehidupan kami. Seraya kami mengakui bahwa Engkau adalah penyelamat dan juru selamat dalam kehidupan kami ini. Juru selamat kami yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk beraktivitas, kesempatan untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan selama kami di dunia ini. Karena itu juga ya Tuhan, ingatkan kami akan tujuan hidup kami masing-masing. Ya Tuhan, biarlah setiap kami berlindung hanya di bawah sayap-Mu itu saja. Karena Engkau adalah perisai hidup kami.
yang menolak segala kekerasan ataupun menolak segala kejahatan yang akan datang ke dalam diri kami ini. Bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami dapat merasakan bahwa hidup kami ini ada di dalam tangan-Mu. Hidup warga jemaat-Mu ini ya Tuhan, ada di dalam tangan-Mu. Dan biarlah berkat-Mu mengalir atas mereka. Dengan berkat-Mu, dengan penyertaan-Mu, dengan perlindungan-Mu itu ya Tuhan, mereka semakin mampu dan dikuatkan untuk menjalani hari-hari mereka. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapak sekalian, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada para jemaat kami yang senantiasa setia untuk mendengarkan atau membuka YouTube ini setiap pagi. Mari saudara-saudaraku, ajaklah seluruh anggota keluargamu setiap hari untuk tidak membiarkan waktu dengan sia-sia tanpa firman Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan, karena itulah yang menjadi penuntun bagi hidup kita. Horas, shalom, dan terima kasih.